Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzil Paska dengan NIM 6211419015 dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Arif Ali, SSI, MSc. Judul skripsi saya yaitu efektivitas program latihan continuous run terhadap PO2 Max pada personel pemadam kebakaran. Nah, latar belakang pada penelitian saya yaitu karena personel pemadam kebakaran ingin meningkatkan performa untuk mengikuti event yang diadakan setiap 2 tahun sekali, yaitu Indonesian Fire and Rescue Challenge 2022 yang akan diselenggarakan di Banyuwangi. Jadi, personel pemadam kebakaran ini yang ada di PT Adaro Indonesia melakukan kerjasama dengan Klinik Utama Eminence sebagai klinik olahraga dan klinik sport performance yang ada di Indonesia dalam rangka meningkatkan performa pemadam kebakaran untuk mengikuti Indonesian Fire and Rescue Challenge tahun 2022. Nah, apa tujuan apa program latihan Continuous Run sendiri? Continuous Run itu menurut BOMPA dan para ahli lainnya merupakan latihan lari secara terus-menerus dengan continuous atau berkelanjutan dengan heart rate sekitar 65 sampai 85%. Tapi pada penelitian ini akan digunakan heart rate sebesar 65 sampai 85% dari heart rate maksimal para personil pemadam kebakaran. Nah, ini kembali lagi ke masalah terbelakang. Jadi, program latihan continuous run dibuatkan untuk meningkatkan VO2 max para personil pemadam kebakaran. VO2 max personil pemadam kebakaran sendiri itu dipengaruhi oleh tingkat aktivitas fisik dari personil pemadam kebakaran, yang mana tingkat aktivitas fisik personil pemadam kebakaran itu biasanya tinggi karena personil pemadam kebakaran itu memerlukan tingkat aktivitas yang tinggi, memerlukan tingkat fisik yang prima dan kondisi yang tetap terjaga untuk selalu siap siaga dalam menghadapi situasi yang akan terjadi. Nah, aktivitas fisik sendiri itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik, yaitu ada nutrisi, usia, jenis kelamin, body mass index atau BMI, berat badan, dan jenis latihan. Nah, nutrisi sendiri ini sangat berperan penting dalam menjaga aktivitas fisik. Karena asupan nutrisi yang baik akan mempengaruhi tingkat aktivitas fisik supaya baik juga. Kemudian untuk usia sendiri, usia itu sangat berpengaruh terhadap tingkat aktivitas fisik karena biasanya semakin tinggi usianya, semakin tua, biasanya aktivitas fisik ini akan menurun. Yang mana aktivitas fisik apabila menurun, maka VO2 max juga akan menurun. Kemudian ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini memiliki perbedaan dalam tingkat aktivitas fisik. Biasanya laki-laki itu cenderung lebih tinggi tingkat aktivitas fisiknya daripada perempuan. Itu untuk orang biasa. Tapi kalau untuk atlet itu ukurannya sama aja. Nah, untuk body mass index sendiri ini memiliki pengaruh dari tinggi badan dan berat badan. Ini juga mempengaruhi tingkat aktivitas fisik. Kemudian berat badan ini memiliki pengaruh terhadap aktivitas fisik, yang mana apabila berat badannya normal atau ideal, biasanya tingkat aktivitas fisik juga akan normal. Namun apabila berat badannya obesitas atau overweight, biasanya aktivitas fisik juga akan menurun karena faktor dari berat badan. Nah, untuk jenis latihan sendiri itu ada dua, yaitu jenis latihan anaerobik dan aerobik. Jenis latihan anaerobik itu tidak memerlukan pasokan oksigen dalam uh, melakukan latihannya. Biasanya durasi latihan anaerobik ini durasinya singkat.
Kemudian untuk jenis latihan aerobik ini memerlukan oksigen dalam latihannya. Biasanya latihan ini berkelanjutan seperti continuous run ini sendiri. Nah, jadi faktor-faktor ini saling berhubungan satu sama lain untuk mempengaruhi tingginya tingkat aktivitas fisik. Tingkat aktivitas fisik yang tinggi akan mempengaruhi tingkat VO2 max juga. Nah, untuk mengambil nilai VO2 max atau nilai kardiorespirasinya itu menggunakan multi level fitness test atau MFT atau biasa disebut juga BLIP test. Nah, VO2 max sendiri itu memengaruhi sistem kardiorespirasi, salah satunya jantung dan paru. Di mana ketika VO2 max meningkat, volume jantung dan paru-paru kita itu akan ikut meningkat. Ketika yang kedua itu ada pengaruhnya terhadap sistem kardiovaskuler, di mana ketika VO2 max meningkat, kardiovaskuler kita yaitu jantung dan pembuluh darah akan ikut meningkat, di mana pasokan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ketika melakukan latihan itu oksigen dibawa oleh darah, di mana pembuluh darah yang membawa pasokan oksigen itu yaitu hemoglobin. Biasanya ketika VO2 max-nya tinggi, nilai uh, kapasitas kardiovaskulernya juga tinggi, kemudian tingkat hemoglobin di dalam darah itu juga tinggi. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap sistem muskuloskeletal. VO2 max sendiri memiliki pengaruh terhadap sistem muskuloskeletal. Ketika VO2 max tinggi, biasanya sistem muskuloskeletal akan beradaptasi, yaitu berupa meningkatnya daya tahan otot dari sistem muskuloskeletal sendiri. Nah, VO2 max sendiri yaitu kemampuan tubuh dalam menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida dalam satu kali tarikan nafas. Yaitu cara mengetesnya, kalau untuk atlet biasanya dipakai multi level fitness test. Lanjut ke slide berikutnya. Ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian saya yaitu mengetahui efektivitas dari program latihan continuous run terhadap VO2 max pada personil pemadam kebakaran. Yang kedua, mengetahui faktor yang memengaruhi tingkat VO2 max pada personil pemadam kebakaran. Yang ketiga, ada mengetahui tingkat VO2 max pada personil pemadam kebakaran. Nah, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif, di mana lebih mendeskripsikan data dan mengolah data karena ada angka di dalamnya. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan yaitu quasi experimental design dengan pola one group pre-test, post-test design. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu variabel yang memengaruhi variabel bebas dalam penelitian saya yaitu continuous run, kemudian variabel terikat dalam penelitian saya yaitu VO2 max. Nah, untuk instrumen yang saya gunakan yaitu ada BLIP test atau biasa disebut multi level fitness test. Kemudian alat yang digunakan di instrumen ini berupa musik dari YouTube, berupa BLIP test dan audio recording. Kemudian ada speaker. Nah, selanjutnya ada populasi. Jadi jumlah populasi dalam penelitian saya yaitu 23 populasi personel pemadam kebakaran beserta supervisornya. Kemudian sampel dalam penelitian saya berjumlah 8 sampel atau 8 subjek. Selanjutnya itu teknik sampling. Teknik sampling yang saya gunakan yaitu purposive sampling dengan beberapa kriteria personel pemadam kebakaran. Kemudian personel tersebut terpilih mengikuti untuk mewakili PT Adaro Indonesia dalam mengikuti Indonesian Fire and Rescue Challenge tahun 2022. Kemudian mau mengikuti serangkaian program latihan sebanyak 12 kali. Oke, teknik analisis datanya menggunakan SPSS versi 25. Kemudian diuji
analisis menggunakan uji normalitas, kemudian uji homogenitas, kemudian uji one way ANOVA, yang terakhir menggunakan uji paired sample t-test. Ini hasil pembahasannya. Subjek dari penelitian yang saya teliti ini berjumlah 8 subjek dengan jenis kelamin, semuanya itu dari 8 subjek itu laki-laki semua. Untuk subjek usianya juga, ini rentang usia dari 26 sampai 30 tahun itu sekitar 25%. Kemudian usia dari 31 tahun sampai 35 tahun itu sebanyak 75%. Ini berdasarkan berat badannya. Jadi berat badannya bervariasi dari 46 kilo sampai 75 kilo. Ini subjek berdasarkan tinggi badan. Jadi 25% tinggi badan personel pemadam kebakaran ini 161 cm sampai 170 cm. Sebagian besarnya 75%-nya itu 171 cm sampai 180 cm. Nah, ini berdasarkan BMI atau Body Mass Index atau IMT, indeks massa tubuh. 13% berada di level 26 sampai 30. 37% berada di level 16 sampai 20. 50% berada di level 21 sampai 25. Nah, ini data pretest tingkat VO2 max personil pemadam kebakaran, di mana FFI 1 pretestnya itu 39,5, berada di bawah rata-rata. FFI 2 pretestnya 43,7 mg per kilogram per menit, itu di rata-rata. FFI ketiga pretestnya 46,8, di atas rata-rata. FFI 4 di atas rata-rata. FFI 5 kategori rata-rata. FFI 6 kategori bagus. FFI 7 berada di bawah rata-rata. Kemudian yang terakhir FFI 8 di atas rata-rata. Nah, ini hasil uji normalitas dari subjeknya. Di mana nilai baseline-nya itu p-value-nya 0,424, di mana di atas lebih dari 0,05 berarti normal. Untuk yang pretest yang kedua 0,779 berarti lebih dari 0,05 dengan kategori normal, sama dengan tes yang ketiga 0,491 dengan kategori normal. Tes yang keempat atau post test 0,295 dengan kategori normal. Ini uji homogenitasnya dengan rata-rata p-value-nya 0,843 berarti lebih dari 0,05, yang berarti data tersebut homogen dan bisa dilanjutkan ke uji prasyarat selanjutnya. Kemudian ada uji one way ANOVA. Nilai signifikansinya 0,005, yang dimana kurang dari 0,05 berarti one way ANOVA ini hasilnya signifikan karena kurang dari 0,05. Kemudian ada uji sampel variety testnya, pretest dan post test. Itu signifikan p-value-nya 0,002, yang dimana kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata hasil treatment, continuous run, pretest, dan post test. Ini program latihannya, di mana minggu pertama sampai minggu 6. Minggu pertama diadakan latihan continuous run 2 kali dengan volume high intensity, heart rate-nya 65-75% dengan durasi meningkat 45, 40, dan 45. Di minggu kedua continuous run dan easy run. Kenapa dilakukan easy run? Karena pada akhir pekannya akan diadakan serangkaian tes yang kedua untuk mengambil time series yang kedua. Continuous run yang kedua volumenya sama high 65-75, kemudian tapi meningkat durasinya 50 menit. Kemudian yang kedua ada easy run dengan low intensity, durasinya 30 menit. Di minggu ketiga ada continuous run dengan
dengan volumenya high intensity 65 sampai 75%, durasinya meningkat 55. Condition yang minggu ketiga high juga meningkat 65 60 menit. Nah, untuk minggu keempat sama kayak minggu kedua tadi diturunin levelnya high sama low. High-nya untuk condition 65 tapi dari durasinya meningkat jadi 65 menit. Istirahatnya sama 30 menit. Untuk minggu yang kelima, condition high 65 sampai 75%, durasi latihannya 70 menit. Dan untuk condition yang terakhir dengan durasi latihan 65 menit agak dikurangi untuk diadakan tes untuk mengambil data post testnya. Kemudian dilakukan istirahat dengan low intensity. Nah, ini grafik dari uji One Way ANOVA tadi didapatkan pada baseline-nya 43,04 mili per kilo per menit. Di mana baseline-nya ini masih 0, baseline-nya 0%. Nah, di tes keduanya itu 42,59 nilai VO2 max-nya ya. Ini kan ada perubahan VO2 max-nya. 42,59 mili per kilogram per menit. Itu menurun 1%. Sebenarnya nggak 1% karena dibulatkan ini jadi 1%. 0,7 berapa gitu. Terus di minggu keempatnya, tes yang ketiganya itu meningkat secara signifikan dari 42,59 menjadi 46,94 miligram per kilogram per menit atau sekitar 10,2%. Kemudian untuk yang post testnya juga meningkat dari yang minggu keempatnya atau tes ketiganya sebanyak 0,3% atau selisihnya itu satu 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 miligram per kilogram per menit. Nah, ini kenapa dari data baseline ke time series yang kedua atau tes yang kedua mengalami penurunan? Karena banyak yang mengalami cedera ketika melakukan adaptasi latihan di minggu pertama dan minggu kedua latihan. Kemudian ada faktor kelelahan dan ada faktor-faktor yang tidak bisa peneliti eh, tangani ketika berada di luar jam latihannya. Ada yang begadang. Nah, ini meningkat secara signifikan karena sudah terdapat perubahan adaptasi dari sistem kardiorespirasi dan sistem muskuloskeletal karena sudah mulai latihannya sudah mulai beradaptasi selama 4 minggu. Kemudian di sini juga di minggu ke-6-nya juga atau post testnya juga mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit. Nah, untuk pretest dan post testnya perbandingannya menggunakan Pyrite sample test dari 43,04 miligram per kilogram per menit jadi 47,08. Jadi peningkatan VO2 max-nya itu dari pretest ke post test sebanyak 9,4% atau 4,04 miligram per kilogram per menit. Jadi kesimpulannya ada efektivitas program latihan continuous run terhadap perubahan VO2 max pada personel pemadam kebakaran PT Adaro Indonesia. Ada faktor yang memengaruhi tingkat VO2 max pada personel pemadam kebakaran. Kemudian diketahui tingkat VO2 max pada personel pemadam kebakaran. Nah, ini sarannya bagi personel pemadam kebakaran, program latihan continuous run ini dapat digunakan sebagai program latihan untuk meningkatkan VO2 max. Kemudian bagi supervisor pemadam kebakaran bisa digunakan blip test ini bisa digunakan untuk referensi mengevaluasi tingkat VO2 max para personelnya. Kemudian bagi pelatih kebugaran, continuous run ini dapat menjadi
metode program latihan yang bisa dipelajari dan dikuasai, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan performa atletnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.